Oke. Jadi itu yang pertama saya mohon maaf mendadak jadwalnya. Terus ini milestone yang tadi sudah saya sampaikan bahwa 7 hari itu harus diselesaikan. Nah, pengalaman saya kan karena waktunya panjang ya Bapak Ibu ya. Jadi kalau saya waktunya panjang, jadi mungkin mengerjakan yang paling lama itu sebenarnya di portofolio. Karena apa? Portofolio yang Bapak Ibu udah input dari dulu mungkin Sirdos itu nggak bisa diklaim. Itu tulisannya mesti akan bilang tidak bisa diubah karena masih diklaim untuk Sirdos seperti itu. Sirdos yang tahun 2020. Tapi coba nanti dicek, kalau bisa, jadi ya alhamdulillah waktunya bisa cepat. Tapi kalau enggak, Bapak Ibu itu harus menginputkan lagi semua baik itu penelitian maupun pengabdian, luaran, ya publikasi itu harus diinput dan beserta dokumen. Kalau enggak ada dokumennya, itu enggak mau Bapak Ibu. Jadi harus ada dokumen, entah itu laporan penelitian, laporan PKM, sertifikat, atau apapun harus diupload. Surat tugas bagaimana? Surat tugas itu awalnya saya rajin upload, tetapi kalau melihat waktu dulu saya nggak nutut untuk bikin surat tugas dan yang ininya, saya nggak saya upload karena saya lihat juga nggak bintang gambarnya, nggak ada bintang. Yang penting, lebih penting adalah penelitian. Jadi kalau penelitian itu ada anggota atau teman, nah ini yang dijadikan nanti teman sejawat ini Bapak Ibu. Jadi persepsional nanti ada pertanyaan negatif itu perlu diperhatikan. Sudah saya sampaikan ya nomornya. Tapi kalau untuk detailnya, ini coba saya apa namanya saya kasih tahu caranya. Ini yang kemarin yang nunjukkan juga dari apa? Aduh, saya nggak bisa buka ini ya. Apa Bu Silvi mungkin yang kemarin saya ajari. Jadi bisa dicek itu pakai ini Bapak Ibu. Misal katakanlah apa ini sister ya, karena ini saya juga enggak ini. Nah, katakanlah ini saya kan dijadikan teman sejawat ya. Ini saya akan klik lakukan penilaian, kemudian kenal itu berapa tahun jadi ya? Bu Sylvie 2018, 19, 20, ya 4 tahun lah, atau 3 tahun lah ya, 3 tahun, 4 tahun lah biar aman, 4 tahun, sorry 3 tahun, kemudian simpan dan validasi perubahan. Nah, di sini kan mulai mengisi ya Bapak Ibu, mulai mengisi persepsional. Nah, ini ada pertanyaan yang kadang itu kita terjebak jawabannya itu atau alias negatif. Itu caranya klik sini, kemudian klik kanan ya, kemudian klik sebentar, view pack source. Nah, di view pack source ini sebenarnya kelihatan Bapak Ibu pertanyaan negatif sama positif, tapi udah dirangkum dari yang tadi apa namanya yang tadi saya sampaikan langsung. Nah, seperti ini ya. Kalau nilainya itu ini negatif apa namanya? Nilainya 2, 3, 4 ini positif. Tapi kalau nanti dibalik, nah seperti ini negatif. Ini pertanyaan mana? Mengajar tidak sesuai bidang ilmunya. Nah, ini jadi pertanyaan negatif. Ya, itu biar lebih pasti saja ya. Ini kita melihat di sistemnya caranya seperti itu. Tapi udah saya rangkum di apa namanya? Di tadi. Ini kalau kuesionernya nggak berubah. Kalau berubah ya pakai ini tadi untuk memastikan. Tapi kalau nggak berubah, pakai yang tadi saya kirim di grup Serdos. Seperti itu kita nilai nanti kalau sudah simpan skor. Jadi kalau bisa 1 hari itu selesai, bahkan kalau bisa semua ini selesai. Karena portofolio ini ya itu tadi paling lama karena Bapak Ibu harus menginputkan lagi 2 tahun akademik yang diprioritaskan ya Bapak Ibu, mulai 2019 sampai 2021 ya. Jadi 2 tahun akademik yang kemarin itu semua diupload. Kemudian saya juga mungkin catatan adalah di CV ada kan mungkin Bapak Ibu juga tahu mengenai karya fenomenal, karya yang dianggap fenomenal itu nanti harus linier sama. Jadi misal karya itu di mata kuliah A, kemudian nanti juga penelitian Bapak Ibu yang dianggap ini juga nanti diceritakan di dalam penyusunan unjuk kerja ini juga kalau bisa di mata kuliah A, pengajaran juga di mata kuliah A, video juga di jadi artinya agar ada hulu hilirnya seperti itulah kira-kira. Jadi kalau bisa nyambung, jangan karya fenomenal ada di MK A, kemudian nanti penelitian MKB, videonya beda lagi MKC, jangan ya. Kalau bisa satu itu
semuanya linier. Di MK apa Bapak Ibu fokus di sana. Nah, kemudian setelah portofolio diisi semuanya, Bapak Ibu baru bisa validasi dari semua ini yang tadi disampaikan Pak Ansori itu. Kemudian Bapak Ibu akan baru dibukakan yang namanya PDD UKT PT itu unjuk kerja ini tadi ya. Jadi di sana itu yang pertama Bapak Ibu harus membuat prosentase saya besarkan. Nah, ini prosentase mana yang paling Bapak Ibu fokuskan. Misal, saya itu lebih suka fokus ngajar karena kampus Merdeka itu nggak bisa performanya tiga-tiga itu balance, tetapi harus ada satu yang tinggi. Ini diberi maksimal 100%. Jadi bisa, misal katakanlah pengajaran 60, yang lainnya 20-20, atau penelitian 60, yang ini mungkin 30, ini 10, terserah. Jadi yang penting total 100%. Ya. Nah, kalau sudah, ini juga disuruh mengupload yang namanya RPS, Bapak Ibu. RPS ini harus TTD dan stempel ya, TTD dan stempel oleh yang berwenang. Kemudian juga tolong dilihat RPS-nya itu 1 sampai 14 dan lengkap lah, intinya isiannya lengkap, jangan sampai ada yang bolong-bolong di tiap pertemuannya. Kemudian setelah RPS diupload, Bapak Ibu akan ada pengisian di bawahnya, itu akan ada 3, pengajaran, penelitian, pengabdian. Pengajaran ini bisa pakai video atau spada. Nah, saat saya mengerjakan ini Bapak Ibu, ini pengalaman saya udah nggak sempat bikin video, walaupun video pengajaran saya ada, tetapi yang diminta sama Sirdos itu adalah video gabungan. Satu, menjelaskan mengenai RPS, baik dari awal, capaian pembelajaran, penilaian, evaluasi, dan yang lainnya. Kemudian disambung dengan video satu pertemuan itu. Di satu pertemuan itu sudah nyampaikan belum nanti apa yang dicapai, kemudian isi pembelajarannya apa, terus apa. Nah, itu harus digabung. Ini saya kemarin itu waktunya nggak nutut itu artinya untuk editing dan yang lain. Saya ambil akhirnya apa? Jalannya adalah dengan saya mengirim link pada saya. Jadi link pada ini saya kirim karena ada beberapa video juga di dalamnya. Jadi intinya kalau ngirim link pada juga harus ada video di tiap pertemuannya. Bukan semua ya, artinya di beberapa pertemuan itu ada video kita yang menyampaikan pembelajaran. Saya pakai metode yang kirim link, bukan kirim video, karena waktunya saya kemarin juga mepet. Terus untuk penelitian itu belum video, kalau dulu awalnya syaratnya harus video, sekarang itu masih narasi. Jadi Bapak Ibu ngetik ini jangan minimal ya, minimal 150 sampai 250 kata. Ya. Ini jangan kurang dari 150. Atau gini, kemarin pengalaman saya Bapak Ibu, karena saya takut itu, kemarin persepsi saya itu harus pas 150. Jadi saat sudah saya ketik di Word, jadi caranya itu ketik di Word ya, ketik di Word dulu, di Word, terus itu dihitung ya berapa. Kalau di Word itu 150, saat nanti dikopikan ke sistem ya, kopikan ke sister itu bisa jadi nggak sampai 150, hanya 140. Jadi tolong dilebihkan. Jadi minimal ya minimal inilah saya kasih minimal amannya adalah 200 lah ya, 200 kata. Ya, 200 kata. Jangan 150 lah, ini 200 lah. Ya, amannya ya, amannya. Sampai 250. Karena saya kemarin itu setelah saya isi sempat Anda tidak lulus syarat karena dikurang gitu. Saya udah panik ya. Ternyata masih bisa dibenahi lagi. Jadi saya nggak tahu apakah sistemnya nanti bisa dibenahi, tapi maksud saya adalah lebihkan ya. Itu sama dengan yang di pengabdian. Pengabdian juga sama. Tapi intinya Bapak Ibu saat pilih pilih misal penelitian sebagai yang paling tinggi, misal ini katakanlah 20, 30 gitu ya, 30. Terus kemudian ini pengabdian katakanlah 20 gitu ya. Terus penelitian saya tinggikan karena saya fokusnya suka di penelitian misal. Nah, maka ini narasinya ya, narasinya harus lebih detail.
Detail itu artinya capaian-capaiannya ya Bapak Ibu. Capaian-capaian apa ya, atau prestasi. Prestasi ini bisa sudah keterima Scopusnya berapa, atau Sinta 2, Sinta 1, Sinta 3 dan sebagainya, prestasi penelitiannya, kemudian hubungkan dengan karya fenomenal. Ini yang tadi di awal kita nulis apa namanya? Nulis apa itu, nulis di biodata ya Bapak Ibu ya. Jadi itu yang harus menjadi catatan, ini berdasarkan pengalaman saya. Artinya mana yang dipilih, tapi Bapak Ibu bisa ini sendiri, kalau pengajaran ya apa ya. Terus kemudian kalau sudah selesai itu akan kita validasi, kemudian akan ini tugasnya panitia Serdos nanti untuk mensinkronkan, untuk kita dapat yang namanya hasil NPS. Ya, hasil NPS itu seperti ini Bapak Ibu. Ya, sebentar. Hasil NPS itu seperti ini. Dari saya itu juga masih nunggu. Nah, ini saya akan terakhir dapat ini ya. Bentar, bocor. Tapi punya saya sendiri. Kartika ya. Oke. Ya, jadi saya juga sampai saat ini, jadi saya nunggu pengumuman itu nanti sampai tanggal 19, itu baru molor ya. Jadi saya ikut gelombang 1, itu pengumumannya molor disamakan dengan mungkin gelombang 2 atau 3, saya nggak tahu. Tapi yang jelas saya juga masih nunggu pengumuman. Ya semoga lulus ya Bapak Ibu sama dengan nanti Bapak Ibu semua. Jadi ini nanti kalau sudah seperti ini dapat perhitungan NPS ini kalau sudah sinkronisasi ya Bapak Ibu. Ini skor NPS saya di atas 6. Jadi usahakan jangan di bawah 4 ya. Harus di atas 4 ya. Jadi akan lulus. Terus kemudian kalau sudah Bapak Ibu sudah di ini ya, bisa unduh format lembar pengesahan ya. Unduh lembar, kemudian nanti ditandatangani ya, ditandatangani. Terus kemudian bisa di-upload lagi di sini ya. Ini contohnya. Ini contoh lembar pengesahan kalau kita sudah ya. Jadi ada tanda tangan dosen dan tanda tangan dekannya ya. Saya dekannya. Seperti itu. Nah, kalau sudah sama tanda tangan rektor terakhir, ya, karena ini hubungannya dengan banyak pejabat, harapannya sih ada bentuk kesiapan ya, kesiapan. Artinya gini, pejabat ada di tempat, karena waktunya kalau satu hari udah ternyata pejabatnya nggak ada, wah itu sudah berat sekali nanti. Jadi ini mungkin dukungan dari pimpinan penting sekali karena menyangkut tanda tangan dari panitia dari yang dosen yang diikut Serdos ya, seperti itu. Nah kalau sudah diupload ya diupload. Nah, kalau sudah diupload ya sudah nunggu. Jadi terakhir itu adalah upload di tanggal 24 November ini. Satu hari itu harus fokus upload. Jadi ini mungkin bisa menjadi kebijakan bagi mungkin panitia Serdos, mungkin tanggal 23 itu ready untuk panitia Serdos mensinkronkan, tetapi dengan komitmen dan konsekuensi teman-teman Serdos ini sudah selesai semua ya. Kalau enggak molor, semuanya kena molor nanti. Terus kemudian satu hari itu untuk pejabat bisa ada untuk bisa tanda tangan. Kalau sudah selesai ya nanti tinggal nunggu yudisium pengumuman seperti saya. Oke, mungkin itu yang saya sampaikan. Monggo kalau ada pertanyaan. Pak Imam, mungkin saya mau bertanya Pak Imam. Monggo, Bu. Terima kasih atas waktunya. Mungkin yang pertama yang saya tanyakan tadi adalah terkait waktu pengenal antara teman sejawat dengan dosen itu dihitung mulai kita masuk kerja atau misalnya saya masuk kerja 2011 tapi saya belum mendapatkan NIDN, baru sebagai dosen tetap itu kan ada NIDN itu ada 2016. Nah itu yang amannya itu mending saya yang pakai 2011 atau yang sudah punya NIDN. Itu yang saya tanyakan. Terus yang pertama, yang kedua adalah tentang RPS tadi ya Pak ya. RPS nanti kaitannya mungkin apakah dikaitkan dengan penelitian kita yang
kita anggap fenomenal. Misalnya di RPS itu juga integrasi, intinya adalah seperti itu. Apakah sebaiknya sarannya itu adalah seperti itu. Terus yang ketiga itu adalah tentang pengajaran, ya. Pengajaran tadi itu adalah pembuatan video, ya. Maksudnya pembuatan video itu apakah kita mempresentasikan pengajaran kita atau kita hanya mempresentasikan bahwa kita itu mengajar apa, terus nanti capaiannya apa, apakah hanya seperti itu. Nah, tadi kan Pak Imam menjelaskan bahwa tidak ada waktu, jadi ngambilnya di Sepada. Nah, di Sepada ada beberapa video dari Pak Imam yang menjelaskan tentang apa tadi, tujuan instruksional dan lain sebagainya ya Pak Imam ya. Tapi kalau Sepada saya isinya adalah video-video pembelajaran itu apa bisa dipakai. Nggih. Mungkin sementara itu Pak Imam. Ya, Terima terima kasih kasih Bu Mas Bu ininya waktunya. ya Anis ya. Bu Anis. Iya ya. Ya Bu Anis, saya coba jawab ya Bu Anis ya. Iya. Berdasarkan pengalaman saya dan saya ikut di beberapa grup di Pak King dan yang lainnya sempat japri juga. Untuk teman sejawat itu dihitung berdasarkan Bapak Ibu dapat NIDN atau terekam mulai di sister. Di sister itu kan kapan sih mulai ngajar, itu kan mendapatkan NIDN ya. Jadi jangan awal masuk. Saya awal masuk ya 2010, tetapi saya anggap saya aktif mulai menjadi dosen itu tahun 2014. Seperti itu Bu. Jadi kalau bisa apa yang sudah dapat NIDN, teman sejawatnya, kenalnya ya. Jadi walaupun 2011 tadi 16 baru dapat NIDN ya dihitung 2016-nya. Kedua, mengenai integrasi penelitian di RPS itu baik sekali menurut saya Bu. Saya aja nggak sampai situ, tapi minimal saya menuliskan di RPS itu bahwa pada pertemuan ini sering loh ini dipakai untuk penelitian. Nah, seperti itu enggak apa-apa. Kalau mau diintegrasikan sampai ke situ sangat bagus, ya sangat bagus menurut saya. Dan nanti diceritakan di narasi ini tadi ya Bapak Ibu ya, di narasinya di penelitian itu juga bisa. Kemudian yang ketiga mengenai video. Jadi kalau video itu tadi saya sampaikan sebenarnya ada dua. Dulu itu juga berpikirnya kita dapat dua submitan ya. Jadi satu itu submit untuk video pengenalan, jadi pengenalan mata kuliah, capaian, evaluasinya nanti bagaimana. Satunya video saat kita menjelaskan di pertemuannya. Tetapi ternyata hanya satu submitan, jadi satu file aja. Akhirnya banyak yang tanya, oh ternyata digabung. Jadi kita bikin misal awal pertemuan kita bicarakan RPS-nya, nanti evaluasinya, dosen menyampaikan capaiannya seperti itu secara keseluruhan. Kemudian ada video lagi kita menjelaskan pertemuan itu misal di pertemuan 2 seperti itu. Nah, itu kita gabung. Seperti itu ya kalau video. Nah, tadi saya sampaikan kalau saya nggak pakai video karena waktunya mepet, saya karena punya di catatannya gini Bapak Ibu, kalau pada Bapak Ibu dianggap bagus, menganggap oh pada saya bagus sudah sesuai standar, ya enggak apa-apa. Kalau saya berpikir seperti itu kemarin karena saya ada yang jelaskan daripada saya gabung-gabung kelamaan ya. Saya tuh ada video awal, terus kemudian di pertemuan ada 2, 3 itu cara menyampaikan materi bersama mahasiswa. Karena ada juga yang bilang nggak apa-apa menyampaikan video waktu kita kuliah pakai Zoom. Di pertemuan berapa itu juga bisa dinilai. Nah, saya nyari daripada saya ribet, saya Sepada itu saya masukkan. Karena kalau memasukkan Sepada itu akan disampaikan linknya ya, link Sepadanya sama user passwordnya untuk asesor bisa masuk ke dalam itu. Nah, saya punya trik Bapak Ibu, karena juga kita kan ngajarnya kadang nggak sesuai ya. Kalau saya mungkin sesuai, tapi kalau Bapak Ibu mungkin di luar ada yang nggak sesuai dengan PDPT, PDDikti. Itu saya akhirnya bikin nanti minta bantuan Bu Nina, pengurus Sepada yang menggantikan Bu Sylvie sementara, itu untuk buatkan akun sendiri. Jadi asesor pakai akun itu untuk masuk. Jadi yang terlihat itu hanya mata kuliah yang kita mau sampaikan. Saya pakai ide seperti itu. Jadi asesor akan melihat hanya mata kuliah itu saja, yang lainnya tidak ada. Ya, karena asesor maunya masuk pakai sebagai role-nya sebagai dosen ya, sebagai dosen bukan sebagai student. Kalau student kan dia nggak bisa ngelihat dalamnya ya. Kuisnya ada enggak seperti itu. Dengan catatan konsekuensinya Sepadanya harus lengkap.
Mungkin itu jawaban yang ketiga Bu Anis. Terima kasih, mungkin bisa membantu ya. Terima kasih. Terima kasih Pak Imam. Oh ya, tambahan. Pak Imam, iya. Video jangan kalau bisa diupload di YouTube ya. Jadi yang disampaikan di linknya itu link YouTube-nya. Jangan link Google Drive bisa, cuman Google Drive itu kelemahannya kan lama ya Bapak Ibu. Buffering-nya lama. Jadi nanti membuat asesor itu apa ya? Nggak mood ya, akhirnya nggak dinilai ya, gitu kan bisa jadi. Yang paling aman diupload di YouTube. Mungkin itu tambahnya. Monggo yang lain mungkin ada. Mungkin menyambung lagi nggih Pak Imam. Oh ya. Ya, kita kan misalnya saya itu di Sepada Pak Imam tadi kan bisa menyiasati itu mata kuliah saya saja, tapi di kesehatan rata-rata ada tim Pak Imam. Itu sebaiknya seperti apa nggih? Apa tetap dibuat tim atau kita nampilkan kita sendiri? Karena memang SKS-nya besar, jadi kebanyakan rata-rata nggak ada yang tidak tim gitu. Oke. Ya kalau saran saya kalau memang seperti itu, jadi kan mungkin ya saya nggak tahu. Artinya di Sepada kita lemah karena mungkin berkaitan dengan yang lain. Kalau bisa sih video, kalau itu menurut saya ya Bu ya. Jadi tapi tergantung nanti Bapak Ibu bikin video. Video itu ya itu tadi sih pokoknya satu ada penjelasan secara keseluruhan. Kedua menjelaskan satu pertemuan itu sendiri atau dengan mahasiswa melalui Zoom. Itu aja. Kalau saya sih sarannya pakai video aja kalau sepadanya misal nggak bisa satu gitu ya. Terima kasih Pak Imam. Ya. Mungkin ada lagi. Tadi saya mungkin jawab juga yang di ini ya di WA. Oke, monggo kalau ada. Pak Imam, saya Pak Imam. Ya, Bu. Ya. Terima kasih Pak Imam. Nah, Pak Imam untuk video yang disampaikan menyambung Bu Anis tadi, itu kalau bisa lebih baik ada contoh Pak Im. Panjenengan kagungan contoh Pak Im mungkin bisa di-share untuk sebagai gambaran teman-teman. Oke. Nah, intinya tadi juga itu. Oh ya, coba ya. Saya buka Sepada ya. Tapi saya bukan inilah ya. Apa artinya nggak yang video digabung itu ya Bapak Ibu ya. Bukan video yang digabung itu, tetapi saya sampaikan mata kuliah saya yang apa namanya, yang saya ini 2000 ini mata kuliah ini yang mana ya kemarin kalau nggak salah. Oh yang ini sorry. Nah ini yang saya sebentar. PPP. Ya, jadi saya itu tadi karena saya nggak bikin video di awal, tapi di sini saya itu ada beberapa pertemuan itu yang sudah menggunakan video ya, menggunakan video. Nah, seperti ini. Jadi apa kita melakukan kuliah ya kuliah seperti biasa ya Bapak Ibu ya. Memang harus menjelaskan dari awal ya. Ya seperti itu. Jadi ini karena saya ya nggak ada persiapan bikin video ya Bapak Ibu ya. Imam nyambung Pak Imam. Seperti itu ya intinya. Nah ini saya menjelaskan mengenai penilaian ya seperti itu. Dari saya karena sebenarnya bisa dibikin bagus Bapak Ibu. Bisa dibikin bagus itu maksudnya adalah dipotong-potong. Jadi video ini sebenarnya rencana saya mau saya potong-potong. Ini waktu menjelaskan, terus ini waktu jelaskan di pertemuan itu. Cuman waktu saya nggak nutut, terus saya berpikir, oh ada opsi untuk bisa mengirimkan link mata kuliah di Sepada kita itu sudah cukup. Nah gitu ya, saya pakai opsi itu seperti itu. Jadi intinya yang jelaskan Bapak Ibu, jelaskan ininya. Ini saya nggak pakai
pakai rencana ya waktu saya kuliah aja. Mungkin itu ya. Bisa menjawab mungkin itu Bu Ria? Ini ada pertanyaan selanjutnya Pak Imam. Ya. Untuk punya saya itu memang beberapa itu saya dubbing. Kalau dubbing seperti itu apa bisa digunakan ya Pak Imam? Dubbing gimana maksudnya Bu Ria? Jadi PPT itu saya kasih suara. Nah, di situ tidak ada interaksi antara saya dengan mahasiswa. Kalau yang seperti itu bisa digunakan atau tidak Pak Imam? Bisa menurut saya, dan yang penting jadi gini, 2 video ini ya, yang video kedua ya maksud saya ya. Waktu menjelaskan materi di pertemuan itu akan ada 2. Bisa waktu Bapak Ibu mengajar dengan mahasiswa pakai Zoom atau disetting secara nanti tujuannya itu untuk apa namanya asinkronus ya, pembelajaran mandiri. Kan nggak mungkin kalau pembelajaran mandiri itu diikuti Zoom. Pembelajaran mandiri itu kan yang dosen ngasih video diberikan mahasiswa silahkan untuk ditonton, itu nggak apa-apa Bu Ria. Yang penting dari awal nggak langsung jujuk. Misal oke, ini saya mau jelaskan pertemuan ketiga, jadi pertemuan ketiga itu nggak boleh, jadi pertemuan ketiga capaiannya adalah ini, seperti itu. Harus ada capaian ya seperti di RPS-nya cocok. Misal pertemuan 2 capaiannya adalah mahasiswa mampu bla 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 bla, itu harusnya ada di slide. Jadi kalau bikin slide materi itu minimal jangan langsung materi, tetapi ada capaiannya. Kedua ada outlinernya. Outlinernya yang dibahas di pertemuan itu apa aja, baru masuk ke isi materinya. Jadi kalau bisa seperti itu. Dubbing nggak masalah. Bapak Ibu ngeklik-ngeklik, kemudian nanti kalau sudah selesai videonya dikasih suara, ya nggak apa-apa juga. Atau langsung juga nggak apa-apa. Seperti itu Bu Ria mungkin ya. Pak Imam, terima kasih Pak Imam penjelasannya. Ya. Monggo yang lain, saya nggak tahu ya apakah sekarang itu penelitian itu bisa. Nah ini yang tidak sesuai ini saya harus ngupload nambah lagi ya Bapak Ibu ya. Ini yang portofolio itu bikin saya males itu ya ini. Karena apa? Sudah nginput itu nggak bisa diklaim. Nanti coba Bapak Ibu cek itu. Nanti lah nggak kosong ya. Kalau nggak kosong ya alhamdulillah. Jadi saat di sini Bapak Ibu portofolio apa ya di mana ya? Ada portofolio itu diklik di situ kalau isian daftar riwayat hidup itu ya kalau nggak salah ya. Itu kalau diklik itu intinya penelitian apa saja, kalau ada banyak jadi ya alhamdulillah. Tapi kalau enggak itu Bapak Ibu harus kembali ke sini untuk ngisikan lagi mulai penelitian, publikasi, paten, bahkan ada yang namanya diklat ya, yang di ACC yang mana itu juga harus dimasukkan. Ya itu yang bikin harus nyari dokumen, harus nyari sertifikat, itu yang bikin males ya di situ. Waktunya panjang banget itu. Tapi kalau ini Bapak Ibu harus selesai selama 2 hari, itu harus selesai mengisi portofolio itu. Kalau enggak merembet nanti ke sini nih yang kekurangan waktu. Oke, mungkin ada lagi Bapak Ibu atau nanti yang sementara yaitu dulu ini saya hanya coba memberikan pengalaman saya. Kalau saya dulu itu waktunya hampir 1 bulan lebih, kalau sekarang hanya 1 minggu, itu ini harus Bapak Ibu capai ya, terserah nanti paralel kerjanya atau gimana. Tapi ya saran saya Bapak Ibu fokus ini ya, seminggu itu fokus, saya fokus Sirdos gitu ya. Jadi enggak ya mohon ini ya, mungkin mohon apa ya kepada mungkin fakultas atau apa untuk 1 minggu fokus Sirdos, karena kalau enggak fokus saya rasa enggak nutut itu nanti. Mungkin itu. Ada lagi monggo sebelum saya akhiri. Nggak ada ya. Ya terima kasih untuk teman-teman. Saya intinya siap saja menerima kalau ada pertanyaan. Saya hanya ingin sharing saja agar teman-teman juga lebih mudah pengerjaan Sirdos dengan waktu yang mepet ini. Terima kasih, mungkin itu, semoga bermanfaat pada teman-teman. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Imam. Ya sama-sama Bu, monggo izin untuk saya live.